Yudi Surya Pratama, seorang ayah asal Bekasi, Jawa Barat, tega menjual bayinya usia 5 hari kepada sindikat perdagangan bayi di Palembang. Dijual seharga 25 juta rupiah, Yudi hanya mendapat bagian sebesar 8 juta. Selain Yudi, ada 3 warga Palembang yang ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya adalah pasangan suami istri. Informasi selengkapnya terkait sindikat jual beli bayi di Palembang tersebut akan disampaikan jurnalis Tribun Sumsel, Rekan Rahmat. Selamat malam. Ya, selamat malam rekan Rima. Baik, Rahmat, bisa Anda sampaikan terkait motif pelaku ini tega menjual bayinya yang baru berusia 5 hari? Ya, dari ungkap kasus yang dilakukan oleh Polda Sumsel, ayah bayi yang berusia 5 tahun asal Bekasi ini mengaku kalau motif dia menjual darah dagingnya sendiri itu karena faktor ekonomi, di mana si tersangka Yudi ini bekerja sehari-hari di sebuah kebun tebu, dan itu menurutnya penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi anak dan istrinya, sehingga ia berniat untuk menjual ataupun mencari orang yang ingin mengadopsi bayi yang baru dilahirkan oleh istrinya itu. Begitu, Rima, untuk motifnya. Baik, Rahmat, lantas bagaimana kronologi pelaku ini bisa berkomunikasi dengan para sindikat jual beli bayi tersebut? Ya, dari keterangan pelaku dan juga hasil penyelidikan dari Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumsel, awal mulanya si tersangka Yudi kenal dengan ketiga tersangka lainnya berawal dari TikTok, di mana di sana ada sebuah postingan yang memang mencari eh, anak-anak yang ingin dijual ataupun yang ada yang ingin mengadopsi. Kemudian di sana Yudi ini berkomentar, dan dari situ tersangka Rizka yang memang pencari orang yang mau menjualkan bayinya melihat komentar tersebut, karena merasa si tersangka Yudi ini orangnya sedang butuh uang. Akhirnya berlanjutlah komunikasi tersebut di TikTok, dan akhirnya si tersangka Rizka menawarkan kepada Yudi dan juga istrinya untuk membantu persalinan bayinya di Palembang serta membiayai keberangkatan, dan menjanjikan akan menyerahkan uang seharga 25 juta, dan untuk bagian Yudi mendapat 8 juta. Dari situ, setelah komunikasi antara Yudi dengan tersangka Rizka, ternyata Rizka ini juga berkomunikasi dengan Rini selaku orang yang mencari calon pembeli, di mana ada eh, orang yang ingin mencari bayi yang belum punya pasangan dan ingin mengadopsi bayi tersebut. Dan di situ peran Rini bersama dengan suaminya hanya mencarikan orang yang ingin mengadopsi ataupun membeli bayi tersebut. Begitu, Rima. Baik, pelaku ini dari Bekasi menuju Palembang mengantarkan istrinya ke rumah sakit untuk kelahiran. Lantas, apakah istri dari pelaku ini mengetahui maksud dan tujuan pelaku ternyata akan menjual anaknya? Ya, untuk dari istri tersangka Yudi, ia hanya mengatakan kalau anaknya akan diadopsi oleh orang lain karena faktor ekonomi tadi. Keduanya merasa tidak sanggup untuk menghidupi anaknya, sehingga Yudi mengatakan kepada istrinya kalau ada orang yang akan mengadopsi, tapi istrinya tidak tahu kalau ternyata bayinya akan dijual kepada orang lain. Bahkan termasuk orang tua dan juga mertua dari tersangka Yudi ini tidak ada yang tahu kalau keturunan mereka akan dijual begitu. Dan dari adanya informasi itu, kemudian tim Renakta dan juga Jatan Ras Polda Sumsel menyelidiki adanya informasi tersebut dan menangkap ketiga tersangka yang ada di rumah sakit sedang melakukan transaksi. Begitu, Rima. Baik, Rahmat, siapa pertama kali yang melaporkan kasus penjualan bayi ini kepada pihak polisian? Ya, untuk yang melaporkan pertama kali itu adalah orang tua dari ibunya si bayi. Ibunya bayi yang melaporkan ke polisi kalau ternyata cucunya itu dijual oleh ayah dari si bayi tersebut. Begitu, Rima. Ya, bayi 5 hari tersebut sempat di tangan pelaku ya begitu, dan saat ini bagaimana kondisi bayi tersebut, rekan Rahmat?
Ya, setelah dilahirkan oleh ibunya yang berinisial S di sebuah rumah sakit di Palembang, saat ini bayi perempuan itu masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara menunggu seiring berjalannya waktu karena ibu dari bayi juga masih menjalani pemulihan setelah operasi pasca melahirkan. Jika nanti sudah kondisi keduanya sudah membaik ataupun memungkinkan, keduanya akan dipulangkan ke kota asalnya begitu. Terima. Baik, dengan temuan kasus jual beli di Palembang ini, apa langkah selanjutnya pihak polisian? Ya, untuk dari pihak polisian tentu saja melakukan pengembangan apakah mungkin ada praktik jual beli ataupun perdagangan bayi yang lain serta mendalami apakah tiga tersangka yang ada di Palembang ini sudah melakukan aksi yang sama beberapa kali ataukah memang baru pertama kali begitu, Prima. Baik, terima kasih atas laporannya Rahmat Kurniawan, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali beraktivitas. Tujuannya apa menjual bayi saudara dari istri yang baru? Karena faktor ekonomi kami belum punya tempat tinggal dan itu kami serba kekurangan, Pak. Kerjanya apa, Mas? Saya di tebuan, Pak, di PT Tebu, di lahan tebu. Ini anak keberapa, Mas? Ini anak keberapa, Mas? Di Lampung, Pak. Ini anak keberapa, Mas? Ini anak saya dari istri yang pertama, Pak. Anak pertamanya. Orang tua tahu nggak, Mas? Kakek neneknya bayi tahu nggak kamu jual anaknya? Nggak tahu, Pak. Istrinya berapa, Mas, istrinya? Ini istri kedua, Pak. Gimana cara kamu jual? Sebanyak 4 pelaku kasus perdagangan bayi ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis 23 Oktober. Salah satu pelaku merupakan ayah bayi, yakni bernama Yudi Surya Pratama yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Yudi pun mengaku terhimpit ekonomi sehingga menjual bayi yang baru dilahirkan tersebut. Sedangkan istrinya yang tidak mengetahui rencana Yudi menjual bayi karena diberitahu bayi diadopsi oleh orang lain. Proses persalinan ini pun dilakukan di Palembang pada Sabtu 18 Oktober. Awalnya, Yudi intens berkomunikasi dengan pelaku bernama Rizka Dwiyanti melalui media sosial TikTok. Rizka menjanjikan imbalan jika Yudi mau menjual bayinya dengan syarat lokasi persalinan di Palembang. Wanita 37 tahun itu berperan mencari orang tua yang bersedia menjual bayi serta menawarkan bantuan persalinan. Dua pelaku lain, yakni pasangan suami istri bernama Rini dan Fernando, mereka terlibat mencari orang tua yang mau membeli bayi. Bayi yang berusia 5 hari tersebut telah diamankan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Kasus ini terbongkar setelah Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Sumsel menerima informasi tentang transaksi jual beli bayi. Di Reskrim Polda Sumsel, Kombes Pol Johannes Bangun menerangkan Yudi tertarik dengan tawaran Rizka yang membeli bantuan biaya persalinan dan menjual bayinya ke orang lain. Rizka mendapat uang sebesar 25 juta rupiah dari pembeli bayi dan membaginya ke pelaku lain. Yudi selaku ayah bayi mendapat uang 8 juta rupiah dari transaksi ini. Istri Yudi berstatus saksi karena tidak mengetahui adanya rencana penjualan bayinya. Atas nama Ibu Suliha, 41 tahun, ya ibu rumah tangga. Kemudian para pelakunya ada 4 orang. Yang pertama adalah RA, kemudian YS, kemudian RD dan FA. Nah, perlu rekan-rekan ketahui ini memang diduga adalah sindikat perdagangan anak atau bayi yang baru dilahirkan, memang sudah menjadi salah satu target operasi dari teman-teman di Treskrimum untuk bisa mengungkap ini berdasarkan informasi masyarakat juga. Nah, kemudian ada satu yang memang orang tua si bayi tersebut, dan satu ada yang menjadi sindikat perdagangan bayi. Ya. Nah, rekan-rekan ini merupakan bukti komitmen dari Polda Sumatera Selatan, Bapak Kapolda, tidak memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan. Ya, 5 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober
2025 pukul 11.30 teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan, dalam hal ini Subdit Jatanras bekerjasama dengan Subdit Reknata, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.